Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosadian Maharani. Di sini saya akan menyampaikan resum PPAK hari pertama pada tanggal 31 Agustus 2021. Materi yang pertama tentang wawasan bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas, di antaranya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Saintek, dan yang terakhir, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pada 2020, ada 4 program studi yang sudah mendapat sertifikat sertifikasi. Diharapkan semua mahasiswa melakukan riset dengan baik pada jurnal nasional maupun internasional agar UIN Maulana Malik Ibrahim bisa meningkatkan peringkat karena karya-karya yang diraih oleh para mahasiswanya. Kita semua sudah tepat memilih UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai tempat kita untuk memperoleh pendidikan. Karena UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif yang memadukan antara ilmu dan Islam. Integrasi kelembagaan dan integrasi keilmuan bertujuan agar dapat memajukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren sehingga dapat membentuk karakter khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab dalam akhlak. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri terdapat rumah bahasa yang dapat mengembangkan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh para mahasiswanya. Sebagai contohnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan masih banyak lagi. Di UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri juga punya lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat, khususnya bagi tahfidz Quran, yang sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa dari berbagai program studi mengikuti lembaga tersebut yang dapat menjunjung prinsip serta nilai keagamaan dan memiliki jati diri keislaman yang kuat dan kebangsaan yang kokoh. Proses pendidikan dan penugasan sendiri biasanya berlangsung selama 8 semester atau sekitar 150-160 SKS. Diharapkan lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana yang disebabkan oleh 4 pilar menjadi generasi bangsa yang tangguh, toleran, dan identitas keislaman dan kebangsaan. Materi yang kedua adalah wawasan bidang kemahasiswaan. Lebih dari 70.000 orang mendaftar ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi hanya 3.000 orang yang diterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021. Mahasiswa yang berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri tidak hanya berasal dari seluruh Nusantara, tetapi juga berasal dari mancanegara. Dan juga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhasil menitipkan beberapa mahasiswanya untuk magang di perusahaan multinasional, sehingga pada waktu masa mahasiswa akan lulus akan dapat mudah untuk mencari pekerjaan. Dalam peningkatan pendidikan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja sama dengan perusahaan ataupun
lembaga sosial, dan juga organisasi multilateral. Setidaknya 80% program studi telah terakreditasi unggul. Dan semoga kita dapat tetap sehat sampai pada waktunya akan melangsungkan kegiatan pembelajaran secara offline dan bisa bertemu di kampus kita tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu tadi resum PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari pertama pada tanggal 31 Agustus 2021. Selanjutnya resum hari kedua PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim pada tanggal 1 September 2021. Materi yang pertama adalah DEMA. DEMA jika di bawah Kemendikbud biasa disebut BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Apabila di bawah Kemenak disebut DEMA atau Dewan Mahasiswa. DEMA sendiri artinya organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa. Di UIN Maulana Malik Ibrahim, DEMA ada 2 tingkatan, yaitu DEMA Universitas dan DEMA Fakultas. Fungsi dari DEMA sendiri adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, dan yang kedua adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi kegiatan mahasiswa. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA Universitas. DEMA juga bekerja sama kepada kementerian untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa. Di antaranya adalah kementerian-kementerian berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri untuk mengkoordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri, yaitu untuk gerak langkah keluar atau mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Yang ketiga, Kementerian Sosial untuk pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, dan politik. Yang keempat, Kementerian Agama sebagai upaya kolaborasi kampus ulul albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan-insan yang mempunyai jargon ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yaitu untuk menyalurkan lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh atau memberi kreativitas agar bisa berkembang. Yang keenam atau yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu untuk publikasi dan mensandingkan apa yang dilakukan atau apa yang akan dilakukan. Program kerja prioritas DEMA ada 3, yaitu Sahabat Desa, Sapa Desa, dan Sosial Hukum Politik. Berlanjut ke SEMA atau materi yang kedua. SEMA sendiri adalah organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa, dan HMJ atau Himpunan Mahasiswa, yang juga bertugas merumuskan perundang-undangan, peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang mengimplementasikan ke DEMA dan turun ke fakultas. Fungsinya ada 4, yaitu sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugasnya yang pertama ada mengawasi dan mengontrol DEMA.
Yang kedua, memberi persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dema. Yang ketiga, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan Dema. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja Dema U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang dari SEMA sendiri adalah membentuk UU dengan Presma untuk mendapat persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, memberi mandat untuk melaksanakan pilwa atau pilihan mahasiswa, mengawasi pelaksanaan sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan terkait bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan, dan yang terakhir, memberi peringatan dan memorandum kepada Dema. Di SEMA sendiri terdapat beberapa komisi. Yang pertama, ada Komisi A yang menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Komisi yang kedua adalah Komisi B, yang menaungi organisasi dan kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Ormawa seluruh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Komisi yang ketiga adalah Komisi C, atau Administrasi dan Keuangan, yang bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Yang terakhir atau yang keempat, Komisi D, yang adalah Informasi dan Komunikasi, yang bertugas terkait dengan alat publikasi terkait kegiatan. Materi yang ketiga adalah tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh akibat COVID-19. Jumlah kasus COVID di Indonesia yang terkonfirmasi ada lebih dari 4 juta orang, dengan kasus aktif lebih dari 200.000 orang, meninggal dunia 100.000 orang, dan sembuh lebih dari 3 juta orang. Dampak COVID sendiri sangat beragam dan sangat bermacam-macam. Contohnya, yang pertama pada sektor ekonomi. Pada PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan terjadi inflasi tipis sepanjang 0,08%. Yang kedua, hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal 2021. Econom Center of Reform on Economic atau CORE memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diperkirakan naik ke kisaran 7,15 sampai 7,35%. Tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran pada Agustus 2020, yaitu sekitar 7,07%. Yang kedua pada sektor pendidikan. Karena orang tua tidak mempunyai ekonomi yang cukup, sehingga anak harus putus sekolah karena
diharuskan untuk bekerja. Banyak juga orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila tidak dilakukan dengan cara tatap muka. Dan kekerasan terdeteksi pada banyak anak yang tidak dibimbing oleh guru, sedangkan dia dikerasi di rumah oleh orang tuanya sendiri. Karena terjadi daring sehingga membuat penurunan pencapaian belajar. Kebijakan di sektor pendidikan yang dibuat oleh berbagai macam pihak antara lain, yang pertama, bantuan kuota data internet. Yang kedua, bantuan subsidi upah. Yang ketiga, bantuan UKT. Yang keempat, bantuan rumah sakit pendidikan. Dan yang kelima, dukungan kepada relawan dan dosen. Solusi dari tersebut adalah kolaborasi hexahelix atau kolab ini komunitas, pebisnis, pemerintah, akademis, partai politik, dan media massa. Kolab ini tidak hanya model di masa pandemi saja, tetapi mampu menjadi model masa depan yang menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya yang ada di Indonesia. Materi yang terakhir adalah moderasi beragama di Indonesia. Definisi moderasi sendiri secara epistemologi adalah jalan tengah, posisi tengah, ataupun berkeadilan. Secara testimologi, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio, logika, teks, dan konteks. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, tidak dengan perang. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang keempat, ideologi bangsa yaitu Pancasila dan moto bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pesan yang disampaikan kepada mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dan menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian resume pada 2 hari terakhir, yaitu PPKA pada hari pertama dan PPKA pada hari kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir dan maaf apabila saya ada kurang. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.